Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik aja dan dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih ya. Kita langsung aja mulai. Pembacaannya berjudul adalah Hanya Kamu yang Dapat ya menenangkan badai hasrat di tubuh, pikiran dan jiwanya ya. Hanya kamu yang dapat menenangkan badai hasrat di tubuh ya, jiwa dan pikirannya. Wow, ada ini ya, ada hasrat di 3 elemen ini gitu ya. Nah, Sora akan ingetin lagi bahwa pembacaan untuk banyak orang, belum tentu resonate sama kamu. Silahkan nonton video-video yang lain karena mungkin juga ada yang cocok untuk kamu ya, yang mungkin lebih cocok. Atau kamu bisa personal reading kalau kamu mau, add Instagram Sora @sora_tarot atau link yang ada di bawah ya. Kita mau lihat dulu energinya ya, yang punya badai hasrat yang sangat kuat ya di tubuh, hati dan jiwanya sama kamu. Ada situasi seperti apa teman-teman? Kalau Sora lihat di sini, orang ini adalah orang yang mungkin bersembunyi dari kamu ya. Ada yang bersembunyi dari kamu atau pernah bersembunyi dari kamu ya. Orang ini itu kayak bisa saja ketika ada situasi atau ada masalah atau ada apapun itu, dia itu seperti bersembunyi gitu ya, bersembunyi, melarikan diri dalam tanda kutip ya, untuk mencari ketenangan gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Nah, kalau yang Sora lihat, meskipun di sini dia itu ada bersembunyi gitu ya teman-teman, tapi kalau yang Sora lihat di sini, orangnya itu sebenarnya adalah orang yang sangat suka berpetualang ya. Jadi ada jiwa-jiwa petualangan sebenarnya di sini kalau yang Sora lihat. Jadi mungkin saja orang ini itu awalnya hanya berpetualang cinta sama kamu kalau yang Sora lihat ya, sekedar petualangan cinta lah. Jadi mungkin gak serius gitu ya. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, ternyata setelah ada satu situasi di mana dia itu jauh dari kamu ya, ternyata di sini juga ada sisi di mana dia itu kayak tergila-gila sama kamu. Ternyata masih ada sisi dia masih pengen eksplorasi kamu. Jadi di sini memang ada sisi yang masih kecarian kamu ya, bahasa kerennya seperti itu. Nah, sehingga orang ini sangat mungkin sekali berharap ya, kalau Sora lihat di sini ada suatu pertemuan. Berharap masih ada suatu hal yang pingin dia menawarkan lagi hatinya, tubuhnya, jiwanya ke kamu, teman-teman. Jadi ini seseorang yang mungkin sekali sangat rindu sama kamu untuk bisa ketemu sama kamu gitu loh ya. Karena masih ada energi gairah yang kuat yang sesuai dengan judulnya tuh. Kenapa? Karena ternyata di sini masih ada sisi orang ini mengagumi kamu. Masih ada sisi orang ini menyukai kamu. Kita lihat ya bahasa lainnya, memuja kamu, menyukai kamu, mengagumi kamu, mendewakan atau mendewikan kamu. Jadi di sini memang kenapa dibilang ada hasrat energinya yang kuat, karena memang di sini dia masih sangat memuja kamu, teman-teman ya. Di sini masih ada di dalam hatinya, dia itu masih ada energi selalu mengagumi kamu, selalu memuja-muja kamu. Oke, itu kalau yang Sora lihat di sini. Jadi terlepas dari apapun, sebenarnya kalau Sora lihat orang ini ada niatan, ada sesuatu yang ingin dia tawarkan kembali ya, yaitu cintanya. Nah, di sini orang ini jelas pingin energi rekonsiliasi. Jadi dari awal kita udah langsung tahu ya, ada orang yang pingin rekonsiliasi, orang yang pingin terhubung kembali gitu ya. Kenapa?
Karena di sini memang ada koneksi secara spiritual antara kamu sama orang ini. Itu satu kalau yang Sora lihat ya. Energi couple-nya sangat kuat, energi berpasangannya sangat kuat. Ada energi pembelajaran spiritual di sini. Lalu di sini juga ada energi di mana orang ini secara jiwa merasa terkoneksi, terhubung dan terikat sama kamu nih ya. Ada soul contract bahasanya di sini. Dan di sini ada keinginan untuk bisa rekonsiliasi lagi. Jadi ini bisa saja orang yang sudah jauh dari kamu atau mungkin bahkan sudah udahan gitu loh sama kamu, tapi pingin rekonsiliasi. Dan di sini kayak ada energi di mana ada kekhawatiran dia gitu loh ya, sebenarnya apakah kamu mungkin masih mau nerima dia? Karena sebenarnya ada energi ketakutan ya, kalau kamu tuh ada kemarahan sama dia, mungkin justru kamu pingin balas dendam dalam tanda kutip ke dia, itu sebenarnya dia ada ketakutan seperti itu. Tapi di satu sisi sebenarnya walaupun kamu tidak membalaskan dalam tanda kutip kepada dia gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini, itu sudah orangnya sendiri pun sudah mendapatkan energi hukuman. Ya, ada energi punish di sini. Nah, hukumannya itu dalam bentuk apa? Ada konsekuensi yang dia rasain. Ya, dalam tanda kutip ya. Ini hukumannya dalam tanda kutip. Contoh, ngerasa sekarang kangen sama kamu. Ngerasa secara hasad di pikiran, di tubuh, di jiwa sangat terkoneksi sama kamu. Itu kan juga seperti dalam tanda kutip sebuah hukuman ya, dalam tanda kutip, ketika dia jauh dari kamu, ketika dia lari dari kamu, tapi justru di sana pula ada energi dia itu masih mengagumi kamu, dia masih ada energi koneksi sama kamu dan energi yang terhubung sangat kuat. Di sini juga teman-teman, kalau Sora lihat ya, ada situasi memang terlalu banyak intervensi dari luar. Nah, intervensi ini bisa saja memang dari mungkin pihak keluarganya. Ya, kalau Sora di sini mungkin ada yang dari pihak keluarga, orang tua, keluarga, kerjaan, kayak gitu ya. Kalau yang Sora lihat, atau ya kondisi dia secara pribadi, keuangan dan sebagainya. Atau memang ini adalah orang yang mungkin saja sebelumnya pun ya terlalu banyak mendengarkan sesuatu dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Jadi kayak kurang punya pendirian gitu loh ya, ketika ada dari si A, si B, si Z yang ngomong kayak gitu, tuh semua mempengaruhi pemikirannya dia, sehingga dia pun juga mungkin bisa saja nggak ngerasa stabil teman-teman. Nah, ini jelas nih ya, ada memang anggota keluarga atau inner circle dia, jadi teman-teman dekat yang sudah dianggap seperti keluarga gitu ya, yang banyak mengintervensi di antara hubungan kalian. Mungkin ada yang nggak merestui, mungkin ada yang ngomong sesuatu sama dia AIUEO ya, yang sehingga itu mempengaruhi pola pikir dia juga ya. Dan kalau sholat di sini, kenapa sih kalian itu sebenarnya ada energi yang sangat kuat untuk secara spiritual union? Karena di sini memang energi dari kalian itu ada yang punya energi dari past life connections. Jadi ini memang ada history past life ya, yang mungkin saja ada satu history sama-sama. Jadi rasa terkoneksi itu sangat kuat sekali ya. Dan orang ini sekarang ada energi galau. Kenapa? Karena mungkin banget dia merasa mungkin saja mulai kehabisan waktu. Kenapa? Karena dia ngerasa mungkin hari demi hari kamu terasa sangat jauh buat dia. Hari demi hari juga dia mungkin sudah semakin ngerasa kamu pingin ngelupain dia, jauhin dia gitu ya. Dan semakin gak tenang juga gitu ya perasaannya dia. Nah, kalau Sora lihat, karena orang ini menyadari gitu ya, sikap dia yang sebelumnya bisa dikatakan cukup drastis ya, mungkin langsung meng-cut kamu, langsung menghilang, langsung ghosting kamu ya, jadi langsung kabur gitu ya. Jadi di sini kayak mau ngadepin kamu juga masih ada energi ketakutan tadi gitu ya, merasa bersalah, takut kamu malah akan menjadikan potensi ini sebagai balas dendam sama dia gitu ya. Selain daripada itu, teman-teman, memang di sini banyak yang bermasalah memang dari segi keuangan ya. Makanya mungkin tidak konsentrasi terhadap hubungannya sama kamu, karena di sini memang secara keuangan pun masih seperti surviving modenya ya, masih dalam periode bertahan. Dan memang kalau yang Sora lihat di sini,
orang ini tuh banyak menyadari dia tuh banyak bikin adegan dalam tanda kutip, banyak bikin dalam tanda kutip gimana ya, mungkin masalah gitu loh ya, sehingga situasi dalam hubungan kalian tuh jadi sulit. Dia tuh ngerasa kayak aku loh yang menjadi sumber masalahnya ya. Kenapa? Di satu sisi juga kalau sorot di sini, orang ini tuh kayak haus akan perhatian dari luar ya. Jadi memang ada yang sensitif, ada yang dramatis, ada yang pengennya di ngertiin, ada yang pengennya dijadikan pusat perhatian, ada yang apa ya, mungkin banget sebelumnya mungkin nggak dapat banyak atensi ya. Jadi ketika dapat atensi ada yang jadi ngambekan justru ya teman-teman. Nah, dan di sini ada energi di mana kamu tuh ngerasa adanya aku tuh seperti dibuang. Ketika orang ini tuh jauhin aku, suara aku ngerasa dibuang. Itu juga dia menyadari ya. Kayak itu yang semakin membuat langkah dia ke kamu tuh semakin terasa sulit ya. Tapi semakin dia menahan, semakin juga hasrat dia ke kamu itu secara batin, secara jiwa, secara pikiran tuh seperti kayak mau meledak gitu ya. Sudah terlalu banyak membuncah hasrat secara fisik, sentuhan fisik, secara jiwa menginginkan kamu, secara tubuh pingin menyentuh kamu gitu ya, secara pikiran mikirin kamu terus gitu loh. Di sini memang ada sisi dia terkadang sangat kekanak-kanakan, bukan kekanak-kanakan gimana sih, seperti seolah-olah tuh kayak kurang pengalaman, masih suka main. Di sini memang ada beberapa yang memang ya dari segi umur mungkin lebih kecil dari kamu atau berperilaku lebih kecil daripada kamu ya, tingkah lakunya tuh kayak lebih bocah dari kamu gitu loh ya. Itu ada. Kita lihat dulu siapa sih orang ini. Teman-teman, orang ini memang banyak konflik ya dalam hidupnya. Dia itu memang ada sebagian besar itu kayak memang sulit untuk cocok sama orang gitu ya. Mungkin kayak sikapnya dia itu kadang-kadang penuh dengan tidak gampang getting along sama orang, tidak gampang deket sama orang lain ya. Dan orang ini sangat kompetitif gitu ya dalam banyak hal, karena dia itu memang sangat-sangat mengejar gitu ya. Orangnya itu kayak pingin menang gitu ya. Nah, sekarang tuh sangat mungkin dia sedang berkompetisi untuk menstabilkan situasi keuangannya dia ya. Kalau Sora lihat di sini, orangnya penuh dengan ambisi ya. Ada yang di sini maskulin banget ya. Nah, maskulin yang terlalu berlebihan itu ada yang beberapa jadi apa namanya, divine feminizer gitu ya, pingin mengatur, pingin menguasai. Kalau Sora lihat di sini ya, orang ini juga kepingin untuk bisa punya power gitu ya. Jadi orang ini tuh ngerasa baru bisa aman dan settle ketika dia sudah punya power dan dia sudah punya power dari segi kekuasaan maupun dari segi keuangan ya. Orang yang berniat memulai komunikasi lagi sama kamu, karena dari awal memang ketika kalian dekat pun mungkin banget ini adalah seseorang yang banyak mengajak bicara kamu duluan, banyak ngajak kamu komunikasi duluan gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, orang yang pingin bikin satu perubahan dalam segi pemikirannya dia ya. Kenapa? Karena di sini memang dia itu sudah terlalu lama berkutat dalam ketakutan, kekhawatiran, anxiety, enggak tenang gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, sehingga kalau ketika tidak tenang, respon yang pertama adalah kabur ya teman-teman di sini. Nah, tapi dia menyadari kayak dia itu harus apa namanya, berhasil, harus sukses ya. Jadi di dalam kerjaan juga dia tuh kayak ngejar karir banget gitu ya, ngejar situasi banget. Nah, orang ini apa namanya juga senang kalau diikutin ya. Orang ini tuh senang kalau dipuji, orang ini tuh senang kalau punya fans, itu juga ada. Dan orang ini tuh tipenya memang sangat-sangat punya kemauan yang kuat. Ketika dia punya kemauan yang kuat, ya dia akan berpegang sama itu. Walaupun kalau lagi cuek ya cueknya juga cuek banget ya teman-teman. Nah, kita mau lihat kenapa di sini secara hasrat tubuh dan jiwa, selain ada energi dari past life connection, apa yang membuat dia punya hasrat yang sangat kuat ini? Oke, ketika dia introspeksi, ketika dia melihat ke dalam, ketika dia dalam kesendiriannya, refleksi itu,
dia mendapatkan atau lebih memahami koneksi secara past life di antara kalian. Jadi dia tuh lebih kayak dapetin insight. Apa ini bahasa Indonesianya? Mungkin ada bahasa yang lebih gampang untuk di ngertiin. Aku lihat ya. Ada yang mendapatkan insight itu wawasan, pengertian yang lebih dalam, pengetahuan yang lebih dalam gitu ya, itu insight ya. Bahwa kalian itu terhubung, kalian itu terkoneksi, hasrat di dalam diri juga sangat kuat sekali. Dan di sini semakin hari itu dia ngerasa secara tubuh pun dia semakin membara gairah tubuhnya, ingin menyentuh kamu, ingin memeluk kamu, ingin sentuhan sama kamu atau apapun itu yang berhubungan dengan seksualitas gitu ya. Itu semakin kayak kuat gitu ya, semakin hari gitu ya. Karena di secara jiwanya mengalami satu perasaan kesepian ya. Jadi yang satu jiwa itu kesepian, jiwa itu butuh ada kamu. Dari segi secara tubuh juga dia ngerasa dia itu haus akan sentuhan kamu dan fisik dari kamu, dan kamu sentuhan dengan kamu, komunikasi dengan kamu, koneksi dengan kamu, itu salah satu yang bikin jiwa dia itu lebih bersemangat gitu ya, jiwa dia tuh lebih berapi-api gitu ya. Dan tuh ada hasrat kan di sini. Dia tuh punya hasrat yang sangat kuat. Memang kalau dari segi hasrat tuh hasrat dia sangat kuat. Dia punya keinginan yang sangat kuat gitu ya. Dan dia tahu ini harus dimanifestasiin jadi sesuatu yang nyata. Ini adalah Page of Pentacles. Dia pingin hal ini bisa jadi nyata. Jadi nggak cuma diangan-angan aja gitu ya. Tuh. Karena memang secara kepuasan fisik, kepuasan batin, kepuasan pikiran, kamu adalah seseorang yang dia inginkan. Karena ada kepuasan di sana yang dia bisa ngerasain kamu tuh memang mungkin sekali tipenya dia banget, yang selama ini dia mimpi-mimpiin banget ya teman-teman. Tuh. Dan secara pikiran, dia itu ngerasa kayak ketika komunikasi sama kamu yang paling bisa memahami dan mengerti dia. Ya, memahami, mengerti dia gitu ya. Tuh, orang ini pingin deh segera ya, dia di saat yang akan datang dia itu bisa ketemu sama kamu gitu loh ya, menghabiskan waktu sama kamu. Karena orang ini ada yang mungkin sudah berminggu-minggu nggak ngomong sama kamu, sudah berbulan-bulan gak ketemu kamu gitu ya, sudah berhari-hari tidak merasakan sentuhan kamu. Itu sangat mungkin banget. Bentar ya, ini kartunya licin banget, aku baru taruh malah berantakan semua. Bentar, kita coba lihat ya yang dia rasakan di batin dia yang terdalam ya. Dia itu kayak pingin teman-teman tanpa planning ya, segera dan sesuatu yang spontan aja. Dia itu akan segera mengunjungi kamu atau akan segera bertemu dengan kamu atau akan segera memberikan kabar sama kamu. Jadi orang ini tuh bisa aja kayak nongol, gak ada angin, gak ada hujan gitu ya, gak ada pertanda apa-apa, tiba-tiba muncul kembali dalam hidup kamu. Mungkin mulai dari stalkingin kamu, tiba-tiba unblock kamu lagi, tiba-tiba mulai ngajak ngomong kamu lagi, mungkin follow kamu lagi, kayak gitu-gitu sih kalau yang Sora lihat ya. Nah, selama ini kita coba lihat ya, kenapa memang sebelumnya dia itu menghindar. Satu kartu aja, kenapa dia menghindar sebelumnya dari kamu. Kalau Sora lihat di sini, orang ini kayak belum settle sebelumnya ya, belum settle, ada hal yang kalian belum sepakat, ibaratnya seperti itu. Tapi masalahnya belum sepakat secara ide, tapi secara badan, secara hati tuh semuanya udah butuh keberadaan kamu. Tuh. Seandainya aku bisa ngomong sejujurnya soal hasrat ini yang sangat kuat gitu loh ya. Jadi orang ini memang mungkin tidak banyak seolah-olah kamu masa sih Sora gitu. Padahal dia tuh punya di sini banyak hasrat yang kamu nggak tahu. Banyak hal yang ternyata dia sembunyikan gitu loh ya. Meskipun dia pun nggak paham ya, kenapa ya kok aku punya hasrat yang sangat kuat banget sama kamu, kepikiran kamu, fisik aku juga nyariin kamu banget gitu ya, meletup-letup banget nih hasratnya gitu ya. Nah, dan ngerasa kesepian, jadi tubuh, jiwa, hatinya itu merasa kesepian ketika nggak ada kamu. Jadi pantesan aja nyari-nyari. Tuh. Dan di sini memang ada panas yang membara di antara kita. Entah itu memang membara konflik, tapi di satu sisi membara hasrat juga gitu ya. Nah, kita lihat.
Orang ini bisa saja merasa disakiti sama kamu. Mungkin kamu tidak bermaksud ya, ada perkataan atau perbuatan kamu ya. Tapi kan tadi saya udah ngomong di awal, orang ini orang yang sangat sensitif sekali. Aku berharap aku bisa menjadi seperti kamu ya, mungkin jadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih bisa mengerti, orang yang lebih bisa terima. Dan orang ini kayak ada energi ketakutan dia kehilangan kamu ya, makanya dia pingin segera keluar dari persembunyian ya, supaya dia bisa ketemu sama kamu, dia bisa komunikasi sama kamu, dia bisa meredamkan segala hasrat ini ya. Orang ini memang mungkin sekali ngalamin susah untuk dipercaya sama orang. Hanya kamu yang bisa mempercayai dia, berusaha memberikan dia kepercayaan. Aku sebenarnya berusaha loh, nahan banget hasrat aku sama kamu. Masalahnya tapi semakin ditahan, semakin mau meledak. Ya, dan dia bingung sebenarnya bagaimana ya aku mesti ngejelasin sebenarnya perasaan aku sama kamu tuh seperti apa yang mungkin terjadi ke depannya sama hubungan kalian. Ya, teman-teman di sini kalau Sora lihat ada energi berhati-hati ya. Kalau Sora lihat di sini kayak ketika orang ini datang, kamu lebih berhati-hati mau terima dia apa enggak, dianya pun lebih berhati-hati untuk masuk ke kamu ya. Apakah baik bisa dilanjutkan sama-sama? Di sini juga ada energi dari The Moon ya. Di sini masih ada energi kekhawatiran, masih ada energi nggak yakin, belum clear, ragu-ragu gitu ya. Kalau sholat di sini, nah di sini memang ada potensinya, ada energi daripada saling tertarik, tapi memang masih nggak yakin, masih ada energi Sora bilangnya ya, belum jelas gitu ya. Jadi kayak 50-50 gitu ya. Memang hubungan ini hanya bisa dijalankan dengan energi yang positif, energi kebahagiaan, energi yang positif ya. Yang pasti itu energi hasrat hubungan ini memang secara fisik nomor satu sih. Udah pasti dia kalau ketemu kamu meminta hasrat, menumpahkan segala fisik ya teman-teman. Tapi kalau Sora lihat, orang ini pingin mencoba untuk fokus lagi sama kamu. Memang di atas ini masih banyak area yang abu-abu. Tapi kalau Sora lihat, ada satu potensi dia pingin fokus lagi sama kamu. Ya, nah ini memang tentang masalah waktu gitu ya. Jadi memang mungkin tidak bisa terburu-buru langsung wah ini itu gitu ya teman-teman. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini pingin kembali ya, fokus ke kamu. Tapi memang ada banyak hal yang memang harus, ini masalah timing, mungkin harus direncanain, harus diomongin lagi, harus didiskusiin lagi gitu ya. Nasihat buat kamu apa? Satu kartu aja. Nasihatnya adalah, teman-teman, untuk kamu banyak yang sudah mengalami proses perjalanan spiritual. Nah, proses perjalanan spiritual ini, termasuk hubungan kamu dengan orang ini, itu akan semakin membawa kamu kepada satu kesadaran yang lebih tinggi, ya. Jadi, ikutilah kesadaran yang lebih tinggi itu. Jadi, kalau kamu yang masih belum berproses secara spiritual, mungkin pembacaan ini tidak bisa resonate 100% sama kamu. Tapi kalau kamu sudah banyak mengalami proses perjalanan spiritual dalam relationship kamu sama orang ini, semakin tersadarkan, ini mungkin bacaannya tepat untuk kamu ya. Jadi jalanlah menuju ke si bijak di dalam diri kamu. Jadi gini, ketika kamu sudah banyak melewati proses spiritual itu, kamu akan bisa melihat bahwa kamu bisa lebih bijak, kamu bisa lebih memahami, kamu bisa lebih mengerti apa yang harus kamu lakuin, gimana ngadepin orang ini, gitu loh ya. Katanya kapan Sora? Sabar ya. Kenapa? Karena orang ini juga kalau Sora lihat juga masih menahan-nahan, masih lihat situasi sama keadaan gitu ya. Masih berusaha untuk bernegosiasi, karena dia kalau datang ke kamu tuh dia tahu dia harus negosiasi, karena tidak mungkin tidak segampang itu gitu ya kamu nerima orang ini gitu ya. Jadi dia tuh kayak lagi mikirin taktik untuk bisa ke kamu gitu loh ya. Kita lihat zodiak, tapi ini harusnya nggak lama lagi kok ya, karena semakin lama dia nunggu, semakin lama dia bisa sulit untuk nahan hasad. Sora bilangnya cuma 1-2 bulan aja ya, karena hasadnya sudah terlalu kuat. Gemini, Leo, Taurus, Capricorn, Taurus, Libra, Aquarius, dan Scorpio. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat untuk alfabetnya. Nah, aku coba susun dulu alfabetnya untuk teman-teman ya.
yang mau beli alat pembacaan, terus habis itu mau personal reading atau mau yang lainnya, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Jangan lupa juga follow Miss Hana Sora ya, channel ini atau channel pertama Sora di Sora and Tarot. Yang kepingin baca Pak Ce juga bisa, buat tahu potensi jalan takdir diri ya. Buat yang kemarin marah, aku promosi, mohon maaf ya, namanya juga saya punya jasa, saya punya kerjaan, saya juga nggak maksa, kan saya cuma sekedar menawarkan, karena toh yang nonton video ini kan bisa aja banyak orang baru yang belum tahu. UJYUFOOEBXSCITVAAWS 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dengan sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan jangan lupa main ke channel pertama di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.